Selamat jumpa kembali pemirsa. Di balik duka yang menyelimuti insiden tenggelamnya 5 santriwati Blora di Kalilusi, ada hikmah dan ajaan yang lebih dalam. Ajaan itu pasca peristiwa tragis yang terjadi di wilayah Gedung Jenar, Kecamatan Blora Kota itu menjadi momen refleksi spiritual yang mendesak. Tak hanya fokus pada pengerukan lumpur, melainkan bagaimana jika menggelar ritual khusus, sebuah upaya untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati tradisi leluhur. Kita akan ulas tuntas makna di balik saran ritual ini sesaat lagi di Ulas Berita sebagai berikut. Pemirsa, masih sangat lekang diingatan tentunya tentang duka yang menyelimuti insiden tenggelamnya 5 santriwati Blora di Kalilusi. Alhamdulillah memang, berkat kerja keras tim SAR gabungan, semua korban, 5 santriwati sudah berhasil ditemukan. 2 orang ditemukan pada Kamis 11 Desember 2025 dan 3 lagi ditemukan Jumat 12 Desember 2025 sore. Adalah seorang diaspora Blora yang saat kecil sudah sangat paham dengan kondisi Sungai Lusi, memberi saran. Di balik peristiwa itu, hendaknya perlu menyelaraskan iman, kearifan lokal, dan pembangunan. Menurutnya, ada sebuah panggilan mendalam dari bumi Blora yang harus direnungkan. Kota ini, dengan sejarahnya yang panjang dan hutan-hutan yang menjulang, memancarkan aura wingit, sebuah energi sakral yang harus dihormati. Blora bukanlah sekadar peta administrasi. Ia adalah rumah bagi peradaban, tempat bertemunya yang kasat mata dan tak kasat mata. Ditandaskan, kearifan lokal bukanlah lawan dari modernitas, melainkan jembatan menuju harmoni. Mengurus dan menghormati kawasan-kawasan yang dianggap wingit seperti punden dan tempat keramat, melalui tradisi seperti sajen atau sesaji, adalah hal yang tetap penting. Penting, tanpa harus jatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Sajen adalah wujud sedekah atau persembahan tulus yang bersifat privat dan personal. Ia adalah cara menghormati sebuah kehidupan yang mendiami alam sebelah. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Dalam pandangan Jawa kuno, ini adalah upaya untuk menjaga tata tentram atau kedamaian dan ketertiban antara manusia dengan alam dan isinya, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Kearifan lokal yang terjaga membuat Blora tetap berkarakter, tetap wingit. Kita tidak boleh menjadi masyarakat yang sombong, yang mengira kita bisa mengabaikan tradisi warisan leluhur. Siapapun, meskipun tidak harus tampil di depan umum, dapat mendaulat kepada siapapun secara diam-diam untuk melaksanakan tradisi penghormatan ini. Ini adalah strategi yang bijaksana, menjaga marwah di ruang publik sambil merawat keseimbangan spiritual di ruang privat. Isu paling krusial yang menuntut perhatian adalah sungai-sungai kita. Kali Lusi, terutama di pertemuan dengan Kali Bangkle dan Kali Tempur, bukanlah sekedar saluran air, ia adalah urat nadi Blora. Kali yang sangat tua dan secara turun-temurun dikenal wingit. Mbah-mbah kita yang tinggal di pinggir Kali Lusi sejak kecil selalu mengajarkan satu hal, kewajiban uluk salam, mengucapkan salam saat mendekati sungai. Ini adalah kode etik spiritual. Kita memasuki wilayah yang dihuni oleh entitas lain dan kita harus meminta izin. Lusi memiliki sejarah spiritual yang keras. Dari cerita leluhur, demit atau penunggu Kali Lusi terkenal kejam. Dulu, kasus orang tenggelam di sana sering terjadi. Jika kita melihat kembali proses tenggelamnya anak-anak yang terjadi belakangan, seringkali itu terasa ora wajar, seolah-olah ada kekuatan lain. Ada yang menceritakan, tidak jauh dari lokasi kejadian, di Sungai Lusi ada 2 kedung, yakni Kedung Lanang dan Kedung Wedok. Dan di 2 kedung ini memang sudah sejak lama dikenal wingit. Diaspora itu menyampaikan, kisah pembangunan di masa lalu adalah pelajaran berharga.
pernah ada seorang pemimpin di Blora saat membangun jembatan Kali Lusi, konon ia harus menanam 3 kepala kerbau atau 3 ndas kebo sebagai tolak balak atau penghormatan agar pembangunan berjalan lancar dan tidak memakan korban. Ini adalah contoh konkret bagaimana orang terdahulu menyelaraskan pembangunan fisik dengan tuntutan spiritualitas lokal. Bersih sungai dengan nyuwun sewu saatnya dilakukan. Bukan hanya pengerukan lumpur dan penanggulangan sampah fisik, tetapi juga pembersihan spiritual. Program ini harus diawali dengan ritual nyuwun sewu atau permisi secara adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang memahami laku tersebut. Karena sejatinya membangun fisik tanpa merawat spiritualitas lokal adalah pembangunan yang rapuh. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sesuatu yang hanya tampak dan berfungsi dari sisi kulit luar. Namun kita juga perlu merawat ritual privat yang bersifat internal dan berbasis kearifan lokal. Tak berlebihan, Blora akan menjadi kota yang akan terus maju dan damai hanya jika kita berhasil menyatukan 3 pilar: iman yang ikhlas, kearifan lokal yang terjaga, dan pembangunan fisik yang bertanggung jawab, termasuk bersih-bersih sungai misalnya. Jaga kearifan lokal karena tidak ada salahnya. Blora masih wingit, jangan sembrono. Menciptakan harmoni baik di dunia yang terlihat maupun yang tak terlihat sangat perlu. Karena inilah sejatinya jalan menuju Blora yang sejati. Pemirsa, duka mendalam sempat dan masih memang terasa menyelimuti kota Blora setelah insiden tragis menimpa 8 santri di Sungai Lusi, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, Kamis 11 Desember 2025 pagi lalu. 3 santri diantaranya berhasil selamat. Hingga Kamis 11 Desember 2025 petang dan Jumat 12 Desember 2025 siang, operasi pencarian gabungan yang mengerahkan segala daya upaya belum membuahkan hasil. Waktu itu menyisakan 3 santri lain yang masih hilang ditelan derasnya arus sungai yang mematikan. Kamis 11 Desember 2025, 2 korban berhasil ditemukan tak bernyawa, menambah panjang daftar korban jiwa akibat kelalaian dan bahaya alam yang kerap terabaikan ini. Jumat sore sekitar pukul 14 WIB, ada kabar 1 korban lagi yang ditemukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolres Wawan Andi Susanto. Ya, benar ada 1 korban lagi yang berhasil ditemukan. Tandasnya Jumat 12 Desember 2025 sore lalu. Dijelaskan, temuan korban tenggelam yang ketiga berada 1 kilometer dari lokasi kejadian tenggelam. Ya, korban ketiga berhasil ditemukan berjarak 1 kilometer dari lokasi kejadian, jelas Kapolres Wawan. Selang sekitar 30 menit kemudian, ada kabar 2 korban lagi berhasil ditemukan. Untuk lokasi penemuan 2 korban lainnya, dijelaskan Kapolres Blora tidak jauh dari penemuan korban yang ketiga. Tuntas sudah tugas mulia tim SAR gabungan. Dan disampaikan Kapolres Wawan Andi Susanto, Jumat sore dilakukan konsolidasi dan penutupan tim SAR. Alhamdulillah, tugas mulia telah terselesaikan. Cukup heroik perjuangan pencarian korban tenggelam itu. Nah, kembali lagi, ya, kita adalah punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membantu masyarakat, membantu sesama apabila ditimpa musibah maupun bencana. Baik itu dari BPBD, Basarnas, Polres, Kodim. Karena di hati Bapak Ibu sekalian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kemanusiaan. Jadi hari ini, hari kedua, kita sama-sama melaksanakan kegiatan kemanusiaan ini. Hilangkan rasa ego sektoral, hilangkan rasa saling iri atau pilih-pilih tugas. Karena di hadapan saya semua ini adalah super team yang sangat kompak, super team yang sangat solid,
dan selalu berkolaborasi di Kabupaten Blora dalam rangka untuk tanggap bencana maupun hal-hal kemanusiaan yang lain. Peristiwa naas itu terjadi pada Kamis 11/12/2025 pagi, sekitar pukul 6.30 WIB. Waktu itu, Blora mendadak heboh, menyusul dikabarkan 8 santri dari sebuah pondok pesantren di Blora Kota yang sebagian besar masih berusia belia yang tengah bermain di sungai itu. Karena kondisi tepi sungai yang sangat licin akibat endapan lumpur, ditambah dengan volume dan arus air yang sangat deras pasca hujan, menjadi jebakan maut yang tak terduga. Beberapa di antara mereka terpleset, dan karena kondisi arus yang kuat, mereka langsung terseret. Ini adalah musibah yang sangat cepat. Dari total 8 santri yang terseret, hanya 3 santriwati yang berhasil lolos dari maut. Mereka diselamatkan oleh takdir. Namun keberuntungan tidak berpihak pada yang lain. Sekitar pukul 13.00 WIB, tim gabungan menemukan korban pertama, NC, 15, warga Jepon, sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Tragedi itu kian merobek hati keluarga ketika pada pukul 14.10 WIB, jasad kedua NAS, 16, warga Kunduran, berhasil dievakuasi sekitar 600 meter lebih jauh ke hilir. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jumat pagi hingga siang, fokus utama tertuju pada 3 santri yang nasibnya masih menjadi misteri. CPM 16, AF 13, dan SR 12. Keluarga, kolega, dan seluruh elemen masyarakat Blora menanti dengan cemas kabar dari 3 remaja yang seharusnya menikmati masa mudanya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personil Polres Blora, TNI, BPBD, Basarnas, dan puluhan relawan dibantu masyarakat bekerja tanpa lelah. Operasi pencarian diperluas hingga radius ratusan meter dari titik awal musibah. Metode pencarian yang dilakukan sangat intensif, yakni menggunakan perahu untuk menjelajahi area sungai yang luas. 4 jaring raksasa telah dipasang di beberapa titik hilir sungai sebagai langkah antisipatif untuk menjerat korban yang mungkin terseret arus jauh. Termasuk upaya nekat penyelaman dilakukan meskipun kondisi sungai sangat tidak ideal. Puluhan petugas menyisir daratan mencari petunjuk sekecil apapun. Namun, tantangan terbesar adalah alam itu sendiri. Derasnya arus sungai menjadi hambatan utama dalam operasi pencarian. Hingga Kamis sore, upaya penyisiran terus dilakukan hingga menjelang gelap. Di sekitar lokasi kejadian, petugas mulai mendirikan posko SAR gabungan darurat. Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi dan istirahat bagi tim, tetapi juga menjadi pusat informasi dan penantian yang menyiksa bagi keluarga korban yang berdatangan dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Alhamdulillah, kerja keras dari tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Jumat sore sekitar pukul 14.00, seorang lagi korban meninggal berhasil ditemukan. Tidak berapa lama, 2 korban lagi berhasil ditemukan. Selama ini, masih banyak pihak yang belum mengenal dengan lengkap terkait Sungai Lusi. Mereka kebanyakan hanya tahu jika sungai ini adalah sungai besar yang melintasi beberapa kabupaten. Berikut profil Sungai Lusi yang kami nukil dari berbagai sumber, di antaranya wikipedia.org dan dari sejumlah sumber lainnya. Sungai Lusi berhulu di Rembang dengan panjang 234 km dan punya belasan anak sungai. Hampir setiap musim penghujan, Sungai Lusi elevasinya naik tajam, bahkan sampai meluap. Data banjir terbesar di aliran Sungai Lusi terjadi pada tahun 1993 dan 2007. Sungai Lusi adalah sebuah sungai yang melintas di tengah-tengah Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, dari timur mulai dari hulu di Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sungai ini terletak di antara Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng. Pada era tahun 1970-an, bagi warga di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kota, Sungai Lusi bukanlah sekadar jalur air, ia adalah urat nadi kehidupan dan pusat kegiatan sehari-hari. Saat itu, Sungai Lusi menawarkan pemandangan yang amat berbeda dengan kondisinya saat ini. Airnya masih sangat jernih dan bersih, mengalirkan kesegaran yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Pagi menjelang sore, tepian sungai dipenuhi aktivitas warga. Sungai Lusi menjadi kamar mandi alam terbuka. Anak-anak hingga orang dewasa berendam dan mandi di sana, merasakan dinginnya air yang menyehatkan. Para ibu berbondong-bondong membawa cucian mereka.
Bunyi pukulan kain basah ke atas batu pipih menjadi irama khas harian di sepanjang aliran sungai. Pakaian bersih dibawa pulang dengan aroma segar alami. Yang paling khas dari Sungai Lusi kala itu adalah hamparan batu kerikil yang melimpah. Kerikil-kerikil halus dan besar terhampar indah, menjadi pijakan yang nyaman sekaligus filter alami bagi kejernihan air. Namun seiring berjalannya waktu, keindahan alami itu mulai memudar. Kerikil yang dahulu melimpah ruah kini telah nyaris habis diambil oleh warga dan pihak-pihak tertentu untuk berbagai keperluan, meninggalkan jejak sedimen yang berbeda. Meskipun aktivitas harian warga kini telah beralih ke sumur atau fasilitas rumah tangga, satu hal yang tetap sama adalah kekuatannya saat musim hujan. Ketika banjir tiba, Sungai Lusi menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Arusnya yang tenang bisa berubah menjadi deras dan kuat, mengingatkan semua orang akan daya magis dan potensi bahayanya, sekaligus mengenang masa-masa kejayaan saat ia menjadi saksi bisu kehangatan dan kebersamaan warga Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora Kota, termasuk beberapa desa lainnya yang berada di tepian Sungai Lusi. Sungai Lusi di Bangkle adalah sebuah babak sejarah yang tak terlupakan, sebuah kenangan indah tentang air yang jernih, tawa anak-anak dan kebersamaan di atas hamparan kerikil yang kini tinggal cerita. Sungai Lusi merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa Tengah, dengan panjang sungai mencapai 234 km, sedangkan luas daerah aliran sungai atau DAS mencapai 3.656,78 km persegi. Di tengah alirannya, sungai ini bertemu dengan Kali Serang di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sungai ini melewati berbagai wilayah di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Di aliran sungai ini terdapat 3 bendungan besar, yaitu Bendung Dumpil di Kecamatan Ngaringan, Grobogan, dan Bendung Kelambu di Kecamatan Kelambu, Grobogan. Satu lagi adalah Bendung Wilalung di Kecamatan Undaan, Kudus. Di Bendung Wilalung, aliran sungai dipecah menjadi 2, masing-masing ke Sungai Wulan melalui 2 pintu air dan Sungai Juana melalui 9 pintu air. Sekali lagi, Sungai Lusi adalah sebuah sungai yang melintas di tengah-tengah Kabupaten Grobogan dari timur, mulai dari Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di alirannya sungai ini bertemu dengan Kali Serang di Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sungai ini terletak di antara Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng. Sungai ini merupakan sungai terbesar di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora. Sungai ini juga merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa Tengah dengan panjang sungai 234 km dengan luas DAS mencapai 3.656,78 km persegi. Sungai ini melewati berbagai wilayah di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Di aliran sungai ini terdapat 3 bendungan besar, yaitu Bendung Dumpil di Ngaringan, Grobogan, Bendung Kelambu di Kelambu, Grobogan, Bendung Wilalung di Undaan, Kudus. Di Bendung Wilalung yang terletak di Undaan, Kudus, aliran sungai dipecah menjadi 2, yaitu ke Sungai Wulan melalui 2 pintu air dan Sungai Juana melalui 9 pintu air. Sungai Lusi mempunyai puluhan anak sungai yang berhulu di Pegunungan Kapur Utara maupun di Pegunungan Kendeng. Anak sungai tersebut antara lain anak sungai yang berhulu di Pegunungan Kendeng, Sungai Bangan, Jepon, Sungai Kemiri, Jepon, Sungai Medang, Sungai Gandu, dan Sungai Balong di Kuwu, Sulursari, dan Doplang, Sungai Cayo, Sungai Klampis, Sungai Glugu, Purwodadi, Sungai Peganjing. Anak sungai yang berhulu di Pegunungan Kapur Utara, Sungai Gempol di Tunjungan, Sungai Lempuyan di Ngawen, Sungai Kedung Bulus, Sungai Cangkring di Kunduran, Sungai Tirta, Sungai Jangkung Harjo di Grobogan, Sungai Sente. Pemirsa, di balik duka tragedi 5 santriwati Blora yang tenggelam di Kali Lusi, Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, tersimpan sebuah pesan mendalam, yakni perlu aksi bersih-bersih sungai. Bersih-bersih sungai dimaksud bukan hanya tentang mengeruk lumpur dan menormalisasi sungai. Ia adalah waktu yang tepat untuk pembersihan diri secara spiritual melalui ritual khusus demi menjaga keseimbangan alam dan tradisi leluhur. Semoga keseimbangan itu kembali hadir di tengah kita. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas
Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.